Seorang pria di kota Palu, sebut saja namanya MH. Ia masih berusia 20 tahun. MH sedang bersemangat menuntaskan fantasi seksnya terhadap seorang mahasiswi cantik berinisial FS. Sepertinya MH sudah lama memperhatikan dan mengagumi FS yang masih berusia 17 tahun itu. Kekagumannya itulah yang membuat MH berfantasi macam-macam terhadap FS. MH benar-benar terobsesi dengan kemolekan FS. Anehnya, untuk menuntaskan fantasinya itu, justru laptop mahasiswi itu yang digarap MH. Laptop itu ia curi, namun bukan untuk dijual alias bukan modus ekonomi, tapi untuk menuntaskan birahinya. Tak puas berfantasi seks melalui laptop, MH pun nekat mengajak sang pemilik laptop berhubungan badan. FS pun menyambut ajakan itu demi laptopnya kembali. Kok bisa FS menerima ajakan itu? Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan FS? Bagaimana pula MH berfantasi seks dengan laptop? Aneh bukan? Kalau penasaran dengan kisah ini, silahkan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Rabu malam, FS terlihat sibuk di depan laptopnya. Di ruang tengah rumah keluarganya di kompleks perumahan dosen Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. FS sedang asik mengerjakan tugas kuliah. Sekitar pukul 10 malam, kantuk menghinggapi dirinya. Sementara tugas belum juga kelar. FS pun meninggalkan laptopnya di ruangan tengah dengan niat akan kembali melanjutkan mengerjakan tugas setelah cukup beristirahat. FS pun menuju kamar tidur dan merebahkan tubuhnya. Di luar rumah, MH yang sudah sedari tadi mengawasi situasi pun mendekati rumah. Beruntung rupanya bagi MH, pintu rumah itu tidak dikunci. Dari balik pintu, MH mengintip, mengamati situasi di dalam rumah. Dirasa aman, MH menyelinap ke dalam rumah. Begitu sampai di ruangan tengah, MH langsung menuju meja tempat FS baru saja mengerjakan tugas. MH kemudian mengambil laptop FS. Tak puas dengan laptop, ia mencoba mencari-cari hal lainnya yang berkaitan dengan FS. Belum juga itu dilaksanakan, ia mendengar sesuatu dari kamar FS. MH pun panik dan langsung ngacir keluar rumah. Pada pukul 3.30 hari dini hari, FS terbangun dan berniat melanjutkan tugas kuliahnya. Begitu sampai di ruangan tengah, ia kaget. Laptop miliknya sudah tidak ada lagi di atas meja. FS kemudian memeriksa sekeliling ruangan dan melihat pintu depan rumahnya terbuka alias tidak terkunci. FS menyadari bahwa laptopnya telah hilang dan kemungkinan besar dicuri. Apa dikata, FS harus mencari alternatif lain untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Namun, di luar sana, MH justru sedang menuntaskan hasratnya. MH membuka laptop itu dan menikmati satu persatu foto FS yang ada di laptop itu. Foto-foto FS dijadikan bahan fantasi seksual dan pemuas hasrat MH. Kekagumannya dan obsesinya terhadap FS seolah-olah membuncah di depan laptop FS.
Usai melampiaskan nafsunya, MH bukan merasa puas. Ia malah tambah penasaran dengan kemolekan FS. Ia berpikir akan lebih mengasihkan jika bukan sekedar membayangkan, tapi langsung kontak badan dengan FS. MH berpikir keras bagaimana caranya. Sebuah kebetulan, saat MH membuka laptop itu, ia menemukan aplikasi WhatsApp milik FS yang masih aktif. MH pun tersenyum, seolah-olah niatan untuk berhubungan badan dengan FS menemukan jalan. Dari aplikasi itulah ia mengetahui nomor WhatsApp FS. MH kemudian mengirim pesan WA ke FS. MH mengaku sebagai orang yang mencuri laptop FS dan mengetahui nomor WA FS dari laptop tersebut. Tentu saja FS dengan spontan meminta agar laptop itu segera dikembalikan. Permintaan FS itulah yang ditunggu MH. Dengan senang hati MH menyatakan siap mengembalikan laptop, namun ada syaratnya. Syaratnya itu adalah FS harus bersedia mengikuti keinginan MH. MH mengungkapkan bahwa dia berhasrat berhubungan badan dengan FS. Jika FS bersedia, maka laptop akan dikembalikan. Tentu saja FS kaget mendapat penawaran dari MH itu. Di tengah kebingungannya, FS pun memutuskan menerima syarat yang diberikan MH demi laptopnya kembali. Mereka pun membuat kesepakatan untuk bertemu. Di waktu yang ditunggu-tunggu itu, MH bergegas menuju tempat yang sudah disepakati. Dengan wajah sumringah, MH mendatangi FS. Namun, keceriaan dan kesumringahan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat setelah dia tiba di lokasi, MH ditangkap oleh teman-teman FS dan warga sekitar. MH kemudian digelandang ke Polsek Mantikulore. Di depan polisi, MH mengakui semua perbuatannya. Kapolsek Mantikulore menjelaskan, pelaku saat ini telah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara. Selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polsek Mantikulore. Begitu kata Kapolsek Mantikulore Ibnu Siti Elminawati kepada media. Begitulah nafsu. Jika tidak bisa ditahan, maka polisi yang akan menahannya.